Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Kita masuk pada tafsir surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Wailun, qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka wa ta'ala, ay khusranun wa halakun. Wailun itu artinya khusran, kerugian, wahalak dan kecelakaan. Sehingga wail, rugi dan celaka, itu artinya. Waqila, dan dikatakan, artinya ada tafsir yang lain selain khusran wa halak, ay huwa wadin fi jahannam. Wailun itu nama dari salah satu lembah yang ada di neraka jahanam. Neraka jahanam, di sana ada lembah, yang salah satu lembah di sana itu namanya lembah wail. Sehingga maknanya bisa ini dan bisa itu. Kenapa? Dikarenakan ketika maknanya adalah wadin fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahanam, kalau ada seseorang yang masuk ke dalam lembah tersebut, berarti dia termasuk orang yang rugi dan celaka. Sehingga makna ini tidak bertentangan. Boleh kita menafsirkan atau menerjemahkan dengan kerugian dan kecelakaan, boleh pula kita mengartikan dengan lembah yang ada di dalam neraka. Bagaimana caranya? Seandainya kita akan menerjemahkan dengan khusran wa halak, sehingga wailun, celaka dan merugi, likulli humazatin lumazah, bagi orang-orang yang suka humazah, lumazah. Nanti akan dijelaskan apa makna humazah dan lumazah. Kalau kita mengartikan dengan lembah di dalam jahanam, maka cara menerjemahkannya wailun likulli humazatil lumazah, akan mendapatkan lembah di dalam jahanam bagi orang-orang yang suka melakukan humazah dan lumazah. Likulli humazatin lumazah, ay hadza syahluhu wa jaidanuhu alhamzu wal lamzu. Maknanya adalah orang ini sibuk, orang ini terus menerus melakukan yang namanya hamas dan lames. Ay al-waqi'atu fi a'radin nasi wa ta'ni fihim wa salbi lahum. Yang dimaksud humazah dan lumazah adalah al-waqi'ah. Dia itu suka yang namanya mencela fi a'radin nas, mencela terhadap kehormatan orang lain. Wa ta'ni fihim, suka namanya mencela mereka atau menghina mereka. Wa salbi lahum, dan suka memberikan atau membuka
aib atau cacatnya manusia. Wal hamzu bil qauli, yang namanya hamz itu adalah celaan dengan ucapan, sedangkan wal lamzu bil fi'li wal isyarati, sedangkan yang namanya al-lamz itu adalah celaan dengan perbuatan dan isyarat. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada ancaman bagi orang-orang yang suka mencela orang lain. Orang yang mencela orang lain itu bisa dengan dua cara, dengan ucapan atau dengan perbuatan dan dengan isyarat. Dengan ucapan misalkan, kamu orang jelek, dengan ucapan. Ya, kamu itu orang goblok misalkan, itu dengan ucapan. Kamu orang miskin, ini dengan ucapan. Ya, bisa juga orang melakukan dengan perbuatan atau dengan isyarah, dengan isyarat. Ya kan? Ini isyarat namanya, dengan perbuatan dan isyarat. Dia nggak ngomong kamu gila, enggak, tapi dengan isyarat. Maksudnya Dian gila, stres dia. Lah, ini di dalam bahasa Arab, kalau ada orang menghina orang lain dengan ucapan, kamu gila, kamu bodoh, kamu miskin, kamu gak ganteng, kamu gak cantik misalkan, ya, ini disebut dengan humazah, namanya humazah. Tapi kalau ada orang menghina orang lain tapi dengan perbuatan dengan isyaratnya dia seperti tadi, atau mungkin mukanya nggak baik misalkan, ya, atau mungkin dengan isyarat, ya kan, kecil, remeh dia apa? Cemen. Ya, misalkan. Ini namanya lumazah, menghina orang lain dengan gerakan, dengan perbuatan atau dengan isyarat. Ini semuanya haram, nggak boleh. Kenapa? Wail, diancam akan dimasukkan ke dalam lembah jahanam, atau dia diancam akan menjadi orang yang celaka, akan menjadi orang yang merugi. Paham ini? Nah, jadi jangan kemudian ketika ada orang menghina dengan isyarat, loh, yang penting kan saya nggak ngomong, misalnya. Oh, enggak. Karena di dalam ayatnya likulli humazatin lumazatin. Di dalam ayatnya, orang yang akan celaka, orang yang akan binasa, orang yang akan merugi, yaitu orang yang menghina dengan ucapan atau menghina dengan perbuatan atau isyarat. Alladzi jama'a malan wa addadahu. Biasanya orang yang suka menghina, orang yang suka mencela orang lain, orang yang suka merendahkan orang lain, orang yang suka membongkar aibnya orang lain, biasanya mereka ini jama'a malan wa addadahu, orang-orang yang kaya, merasa hartanya banyak, dia senang dengan mengumpul-ngumpulkan harta, wa addadahu, dan menghitung-hitungnya. Kalau ada orang miskin menghina orang lain, kan nanti disetak-seter, ya kan, dibalikkan lagi. Lah kamu aja miskin malah menghina orang lain, misalkan, ya kan. Tapi kalau orang kaya, orang yang berharta, hartanya banyak, ketika dia menghina atau menyepelekan atau merendahkan orang lain, itu biasanya orang yang diremehkan itu cuma ngelus dada, menghina sekali dia, tapi nggak berani untuk kemudian membalas, biasanya seperti itu. Tapi kalau ada orang miskin kok berani menghina orang lain, waduh,
ini bisa diperkarakan. Ya, biasanya begitu. Walaupun entah orang kaya, entah orang miskin, sama-sama tidak boleh menghina, mencela, merendahkan kepada yang lainnya. Karena masing-masingnya diancam akan dimasukkan ke dalam lembah neraka jahanam. Wa'addadahu, dan biasanya dia suka menghitung-hitungnya. Di sini disebutkan alladzi jama'a malan wa 'addada ay hada hammuhu jam'ul mali wal istiktsaru min jam'ihi wa ta'dadihi. Dia itu suka mengumpulkan harta, memperbanyak harta dan menghitung-hitungnya. Sampai-sampai disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, orang yang suka menghitung-hitung harta itu, dia memiliki harta, kemudian dia disimpan hartanya. Anggaplah contoh sekarang uang. Dia memiliki uang 2 juta, disimpan di selorok lemari. Ya, misalkan. Orang-orang yang suka menghitung-hitung hartanya, dia itu akan bolak-balik nengok seloroknya terus. Siang tengok, dihitung, oh masih 2 juta, tutup lagi. Nanti sore ingat lagi dia sama hartanya, dihitung lagi, oh masih 2 juta, simpen lagi. Padahal dia tidak merasa menambah, tidak merasa mengurangi, tapi dia pikirannya uangnya terus, sehingga dikit-dikit dihitung lagi, dikit-dikit dihitung lagi. Ini namanya wa'addadahu, suka menghitung-hitung hartanya. Atau kalau dia uangnya di ATM, dikit-dikit cek saldo berapa, oh masih sekian, tarik lagi. Nanti beberapa hari lagi cek saldo lagi. Ini namanya orang yang suka menghitung-hitung hartanya. Apalagi kalau ternyata kurang misalkan, begitu dicek kurang, lah 2 juta kok sekarang 1.900.000. Ya, padahal dia pakai sendiri, lupa dia. Ya, dia sudah pakai untuk urusannya dia, tapi dia lupa. Wah, dia bingung setengah mati. Di mana ini yang 100.000? Kumpulkan semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Ah, siapa yang ambil uangnya Bapak? Tadinya 2 juta, sekarang tinggal 1.900.000. Ayo mengaku. Disumpahi satu-satu keluarganya. Ya enggak ada yang ngambil. Ternyata bapaknya lupa. Ya, ada yang ingat anaknya, Pak. Lah kemarin kayaknya ada orang kesini. Itu ada urusan apa dengan Bapak? Oh iya, saya sudah kasihkan uang 1 sama si Fulan kemarin. Ada urusan ini misalkan. Bapaknya baru ingat. Ini namanya orang sangat cintanya kepada hartanya. Sampai-sampai ketika merasa kurang, padahal yang menggunakan dia sendiri, dia bingung. Dengan uang yang 100.000 yang hilang itu tadi. Padahal bukan hilang. Ya mudah-mudahan jangan terjadilah pada orang-orang yang ada di sini. Kok kebangetan teman begitu. Ya, sampai-sampai cintanya terhadap harta sedemikian rupa. Wa'addadahu, selalu menghitung-hitungnya. Wa ana indahu minal mali kada wa kada wa yamliku minar raqiqi kada wa yamliku minal mawashi kada wa yamliku minal masakin kada wa yamliku minal mazari'i kada ila akhiri muaddidan mutafakhiran mutabahiyan muta'aliyan ala nasi bil amwalil lati indahu. Dia memiliki harta ini dan itu, memiliki budak sekian dan sekian, memiliki al-mawashi. Al-mawashi itu binatang ternak, binatang piaraan. Ya, jumlahnya sekian ribu. Wa yamliku minal masakin. Dia memiliki tempat tinggal yang banyak. Di sana sini ada tempat tinggal dia. Ya, nah, di sini dia bangun. Di Bumiayu Kota dia bangun, di Margasari dia bangun. Di tempat mana dia punya tempat.
ya, punya persinggahan, punya rumah, megah lagi rumahnya. Nah, wa yamliku minal mazari', di mana-mana dia memiliki sawah, memiliki ladang. Mu'addidan mutafahiron, dia selalu menghitung-hitungnya, kemudian dia menyombongkan diri, mengungguli, merasa unggul ala nasi terhadap orang lain. Yang lain nggak seberapa. Misalkan ada orang cerita bahwa alhamdulillah saya itu punya 2 rumah, ya, satunya di Bumiayu, satunya di daerah Tonjongana misalkan. Orang ini merasa hartanya banyak, langsung diklik saja. Tuh rumahku itu berapa? Kalau kamu 2 kan 7. Wah, misalkan. Ya, bangga dia. Saya itu rumahnya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada 7 tempat. Kamu punya masih 2. Kecil, ya, belum ada apa-apanya. Nah, dia bangga dengan itu semua. Dia merasa memiliki harta yang lebih daripada yang lainnya. Ini orang-orang yang memiliki sifat jamaah malan wa addadahu, orang-orang yang suka mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya, biasanya dia suka mencela atau menghina terhadap yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Yasabu anna malahu ahladah yadunnu man hadha sya'nuhu wa hadhihi sifatuhu anna hadzal mal alladhi yajma'uhu wa yatakatharu bihi wa yatafakharu bihi yakunu sababan li khuludihi wa baqaihi fi hadhihi dunya. Yahsabu anna malahu ahladah, dia mengira, menyangka bahwasanya hartanya tadi bisa menjadi sebab dia hidup lama di dunia. Kenapa? Dia merasa punya harta banyak. Begitu dia sakit langsung rumah sakit. Ya. Sakit apa, Pak? Pilek. Langsung rumah sakit. Nah, hartanya ada. Ya. Nah, dia ada belangnya sedikit, ada tompel sedikit di pipi misalkan. Ya, anaknya. Ya, anaknya punya tompel sedikit di pipi. Ini anak orang kaya kok tompelan begini. Wah, memalukan. Ayo rumah sakit. Operasi. Berapa operasinya? 5 juta. Operasi. Sedikit 5 juta. Punya harta. Orang-orang yang memiliki harta ini merasa dengan hartanya itu kesehatan pun bisa dibeli. Kehidupan bisa dibeli menurut dia. Orang-orang miskin itu cepat mati. Kenapa? Sakit nggak bisa ke rumah sakit. Ya. Nah, menurut dia, ya, yahsabu anna malahu akhladahu, dia menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia. Yadunnu man hadza sya'nuhu, dia mengira orang yang keadaannya seperti ini, memiliki sifat seperti ini, yaitu orang-orang yang mampu memperbanyak, mengumpulkan hartanya, bermegah-megah, berfoya-foya dengan hartanya, sababan, ini bisa menjadi sebab li khuludihi, kekekalan dia, wa baqaihi, dan terus menerusnya dia fi hadhihi dunya, di dunia ini. Padahal tidak. Umurnya sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak diajukan umurnya, tidak dimundurkan umurnya. Kalau memang sudah waktunya dia mati, ya mati. Walau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajiihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya kamu ada di rumahmu, seandainya kalian ada di rumah kalian, maka orang-orang yang sudah dicatat tempat kematiannya
dia akan berjalan, labaroja, dia pasti akan berjalan kemana? Ila madoji'ihim, menuju tempat kematian dia. Perhatikan baik-baik. Kalaupun kita kepengin matinya di rumah, tapi kalau Allah sudah mencatat kita matinya di sawah, maka kita yang nggak pernah ke sawah tiba-tiba kepengin ke sawah, kemudian sampai di sana mati. Banyak apa enggak yang seperti ini? Banyak. Orang sudah dicatat oleh Allah kematian dia di rumah sakit, ya kan? Kematian dia matinya di rumah sakit sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia sakit dia nggak mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau. Saya kepengin mati di rumah, ya nggak mati-mati, nggak mati-mati, ya. Tapi kemudian keluarganya berumbuk ini itu dan sebagainya. Ketika memang sudah menjelang kematiannya, dia mau untuk dibawa ke rumah sakit. Di mana? Kamu sudah seperti ini, mau dibawa ke rumah sakit? Ya, ternyata sampai di rumah sakit mati. Orang bilang harusnya jangan dibawa rumah sakit, gara-gara dibawa rumah sakit akhirnya jadi mati. Loh, tidak demikian. Karena memang dia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala matinya di rumah sakit, sehingga dia akan berjalan menuju ke tempat kematiannya. Dia sudah dienas oleh Allah matinya di perjalanan menuju rumah sakit. Dia dibawa ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit meninggal dunia. Kenapa? Karena memang dia sudah dicatat oleh Allah kematiannya di situ. Sehingga tidak ada yang bisa menghindari tempat kematian kita, siapapun kita. Dia sudah dicatat matinya di rumah. Dia masuk rumah sakit berbulan-bulan, berhari-hari, nggak sembuh, ya juga nggak mati. Lama dia di rumah sakit. Begitu dia dibawa pulang, baru semalam meninggal dunia dia, mati dia. Kenapa? Karena memang dia dicatat kematiannya di rumahnya dia. Jangan kemudian bilang seandainya dia nggak dibawa pulang, masih di rumah sakit, tentu dia nggak akan mati. Tidak. Karena memang kematian dia sudah dicatat di rumahnya. Kalaupun dia masih di rumah sakit, naam, dia tidak mati. Karena memang belum ditentukan atau tempat kematian dia memang tidak di rumah sakit. Allah sudah menentukan kematian dia di rumahnya. La barozal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madoji'ihim. Orang-orang yang memang sudah dicatat kematiannya, niscaya dia akan berjalan mengarah kepada tempat kematian dia. Nah, ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalla laisal amru kama dhanna wala kama yasabu. Tidak demikian. Perkaranya tidak seperti yang kalian sangka, tidak yang seperti kalian duga. La yumbadanna fil hutamah ma'alu hadza annahu yamut wa yatruku malahu wara'a dhahrihi thumma yakunu ma'aluhu yaumal qiyamah ayyurma wa yulqa finar wa naru min asma'iha al-hutamah li'annaha tuhattimu ay taksiru wa tahshimu ma ulqiya fiha min shiddatiha. Ma'aluhu, keberadaan dia, annahu yamut, bahwasanya dia pasti akan mati. Wa yatruku malahu, dia akan meninggalkan hartanya, wara'a dhahri, di belakang dia. Tidak mungkin hartanya akan dibawa. Orang yang punya rumah megah, kalau kemudian mati harus dibawa. Loh, siapa yang mau gotong rumahnya? Siapa yang mau gotong rumahnya yang besar? Ya, gotong dia, memikul dia saja sudah berat. Ya, harus orang 4. Nah, lah kalau kemudian hartanya harus dibawa, rumahnya yang megah harus ikut dikubur misalkan.
kan menyusahkan orang dan gak ada orang yang mau, ya. Nah, sehingga harta itu akan ditinggalkan. Kemudian keberadaannya di hari kiamat, dia akan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu nama api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hutamah, neraka Hutamah. Kenapa? Tuhatimu. Kenapa dinamakan Hutamah? Apa arti Hutamah? Hutamah itu adalah taksiru wa tashimu. Nah, atau takassiru wa tahashimu, artinya adalah mematahkan dan memporak-porandakan ma'ulqiya fiha min syiddatiha. Tatkala orang itu dilemparkan kepada neraka tadi, maka neraka itu akan mematahkan tulang-tulangnya dan memporak-porandakan, melepaskan tulang-tulang yang ada pada tubuh orang tersebut, berantakan. Begitu dilempar ke dalam neraka, ditangkap oleh api neraka, langsung mereka itu berantakan tubuhnya. Ini namanya Hutamah. Nah, wa ma adraka mal Hutamah? Apa itu yang namanya Hutamah? Madza takun al-istibhamu litahwili wa bayani adami khuturati hadhihin nar. Ini namanya pertanyaan untuk menakut-nakuti, litahwil. Ya, pertanyaan dalam rangka untuk menakut-nakuti. Apa sih itu yang namanya Hutamah? Kok mengerikan sekali yang namanya Hutamah itu? Dijawab, narullahil muqaddah. Yang namanya Hutamah itu adalah api neraka Allah, al-muqaddah ay al-musa'arah. Al-musa'arah itu artinya api yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Ya, jadi apinya ini menyambar, berupaya untuk menyerang terhadap mangsanya. Ini namanya musa'arah. Wa bisyiddatil iqadi yazdadu harruha. Tatkala ditambah iqadnya, bahan bakarnya dari manusia dan batu-batu. Manusia itu jadi bahan bakarnya neraka. Begitu bahan bakarnya ditambah, manusia banyak yang dimasukkan, berarti apinya semakin menyala-nyala, semakin besar. Nah, a'adanallahu minha wa min kulli ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Kita meminta tolong atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, entah itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Allati tattali'u 'alal af'idah, khussatil af'idah fi hadzal ittila' li'annal af'idata hiya manba'ul a'mali wa masdaruha wal muharriku laha. Allati tattali'u 'alal af'idah, yaitu api yang bisa masuk menembus kepada jantung atau hati-hati manusia. Kenapa kok di sini dikhususkan dengan af'idah? Jantung, kok bukan telinga atau wajah atau dada atau perut, ya? Kenapa kalimatnya allati tattali'u 'alal af'idah, bukan alal batni atas perut, atau alal anfi atas hidung, atau alal wajhi atas wajah? Kenapa disebutkan di sini li'annal af'idah? Dikarenakan yang namanya hati itu manba'ul a'mal, sumber benar dan salahnya yang namanya amalan itu ada dalam hati kita. Wal muharriku laha, dan hati ini merupakan penggerak bagi anggota badan kita. Ketika kita kepingin ngambil gelas begitu, itu sudah ada keinginan hati untuk ngambil gelas. Ketika kita pengen duduk, itu sudah ada keinginan hati untuk kita duduk. Terus badan kita mempraktekkan kita duduk. Ketika hati kita ingin untuk kemudian berdiri, maka kaki kita akan berdiri, berjalan menuju tempat di mana hati ingin. Nggak mungkin ada orang hatinya ingin ke masjid, tiba-tiba kakinya ke arah sawah misalkan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Ya.
Nah, ada orang hatinya ingin membaca Al-Quran, ya, dia menginginkan untuk membaca Al-Quran hatinya. Tidak mungkin kemudian dia membuka yang lainnya, karena memang hatinya ingin membaca Al-Quran. Nah, hati itulah yang menjadi penggerak bagi amalan anggota badan kita, sehingga salah kalau ada orang mengatakan dia itu loh walaupun jahat tapi hatinya baik. Loh, ada kan banyak orang yang sering ngomong kayak gitu. Dia itu memang preman tapi hatinya baik. Loh, preman tapi hatinya baik, gimana itu? Ya, yang namanya hati itu justru menjadi penggerak bagi anggota badan dia. Gak mungkin anggota badan dia itu melakukan kejelekan-kejelekan kemudian bukan karena hati yang menyuruhnya. Gak mungkin. Yo, dia pasti hati yang menyuruh dia. Ya. Nah, maka disebutkan di sini, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah apabila jasad itu, di dalam jasad itu ada yang namanya mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau daging ini baik, maka seluruh badan ini akan baik. Kalau daging ini jelek, maka semuanya akan jelek. Daging ini adalah al-qalb, berupa jantung atau hati. Ya. Nah, jadi kalau ada orang jahat yang menunjukkan memang hatinya jahat. Kalau ada orang baik yang menunjukkan hatinya baik. Kenapa? Kalau hati itu jahat, maka akan menghasilkan sesuatu kejahatan. Kalau hati itu baik, akan menghasilkan yang namanya kebaikan. Nah, innaha ay annar, yang namanya neraka, alaihi muqsadah ay muhlaqatun muhkamatul ighlaq. Yang namanya muqsadah itu adalah muhlaqah, tertutup. Jadi api neraka itu posisinya ketika orang-orang dimasukkan itu kemudian tertutup. Kenapa tertutup? Dikarenakan orang berupaya untuk keluar dari neraka itu. Orang nggak akan tahan di neraka itu. Dia berusaha keluar, namun tidak bisa. Ya, diberitakan di dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya orang ini sudah berusaha sampai ke bibirnya neraka. Hampir saja dia bisa keluar, tapi kemudian dia dilemparkan kembali oleh malaikat yang menjaga neraka tersebut. Ketika dia berusaha keluar, dilemparkan lagi, sehingga tidak akan bisa orang keluar dari neraka kalau memang dia sudah ditetapkan menjadi penduduk neraka yang kekal selama-lamanya. Adapun orang-orang yang memang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu saat dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari kalangan usatul muslimin, ahli maksiatnya dari kalangan orang-orang muslim. Orang-orang yang Islam tapi banyak berbuat kemaksiatan, suatu saat dia dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dia bersih, dosanya sudah dicuci semua di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, suatu saat dia akan dientas, diangkat, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, fi amadin mumaddadah ay ala babi jahannam suddat alaihim bihal abwab fala khuruja lahum minha. Mereka nanti akan diikat di tiang-tiangnya neraka jahanam. Bagaimana mungkin dia akan bisa keluar wong dia diikat di tiang-tiangnya neraka jahanam?
Nah, fala khuruja lahum minha, maka dia tidak ada kesempatan untuk keluar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Nah, sangat mengerikan. Ini ancaman bagi siapa? Ancaman bagi orang-orang yang suka mencela orang lain. Maka hati-hati, jaga mulut kita, jaga anggota badan kita dari yang namanya mencela terhadap orang lain. Dikarenakan hukumannya sangat berat. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang neraka ini akan meremukkan atau mematahkan, memporak-porandakan tulang belulang kita, dan kita akan dijerumuskan di dalam neraka tadi dan tidak bisa keluar daripadanya sampai dosa-dosa kita selesai dihisab, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.